Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kumaha damang, Kang? Alhamdulillah, Damang. Di mana ya? Di rumah tuh. Mantap, mantap, mantap. Kumaha puasa Di teh? rumah. Lancar? Hah? Gak bisa Puasa mudik, lancar biasa teh? kita gak bisa pulang kampung. Gimana nih? Banyak pos katanya tadi, kata Iya, teman-teman. banyak pos, banyak pos. Banyak yang Tapi jagain. kamera mah aman. Kemarin saya dari Bandung, Jakarta, Bandung, bolak-balik mah aman. Baru tadi aja Ya teh. kemarin tanggal 5, ini kan tanggal genep mulai aktif Ah, biasa. ah, 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 ah. Gawat ya, gawat ya. Sip, Kang. Luar biasa nih Ayo. Kang Dewa nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat berpuasa gitu ya. Jadi hari ini alhamdulillah saya kesempatan dapetin waktunya Kang Dewa di waktu yang sibuk pisan gitu. Terus Kang Dewa mau sharing gitu ya. Jadi ilmu keuangan ini adalah salah satu platform konten provider tentang keuangan, Kang. Jadi intinya gini lah. Intinya saya tahu Kang Dewa dan beberapa teman-teman yang lain juga menggerakkan UKM gitu ya. Dan salah satu problem yang paling lumayan besar adalah knowledge dari sisi keuangan. Jadi melek finansial kayak gitu ya. Jadi UKM ini banyak kendalanya di situ. Jualannya jago gitu kan, marketingnya jago, semuanya jago, begitu udah gede, terus Boncos. hilang gitu kan. Tapi boncos. Nah, mulai boncos, mulai bingung ngatur keuangan, mulai kadang-kala dia harus beli ini, beli itu, kena cash flow dan segala macam. Jadi memang disitulah saya berpikir, udahlah saya fokus aja lah untuk di keuangan, bantu orang dari sisi keuangan, gitu kan. Jadi, nah hari ini adalah sesi terakhir sedekah ilmu bisnis Ramadan. Jadi ilmu keuangan sama Foodies bareng juga bisnis.id itu bikin satu program bareng lah sedekah ilmu. Jadi kita jalan sendiri-sendiri gitu kan. Ada yang bikin webinar, ada yang bikin ini. Intinya adalah berbagi di bulan Ramadan. Nah, kali ini sesi terakhirnya alhamdulillah Kang Dewa bisa nyempetin waktunya. Nah, cuma materinya memang nggak berat-berat, Kang. Saya cuma mau menampung aja pertanyaan dari banyak orang. Pertama adalah gini, gimana sih caranya Dewa Eka Prayoga mengatur keuangan? Nah itu, kan kemarin Waduh. kan Kang Dewa habis bikin sedekah brutal. 1 miliar edan. 1 miliar edan gitu kan, salut pisan lah gitu kan. Nah ini kan pertanyaannya adalah bagaimana Dewa Eka Prayoga mengatur keuangan. Mangga Kang. Iya, iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak buat kawan-kawan Salam. semua yang sudah nyimak dan bersyukur juga sore ini diundang oleh Kang Yusak untuk sharing dengan kawan-kawan semua ya di hari-hari terakhir bulan Ramadan ya. Nah, gini, ini menarik karena ngomongin duit itu, ngomongin keuangan, gak semua orang tahu gitu ya. Pada saat saya dulu waktu bangkrut, zaman-zaman bangkrut 7,7 miliar Kang 2012, itu sering nanya ke saya orang-orang, Kang, dulu waktu bangkrut yang dipelajari apa? Kang dulu waktu bangkrut yang dikuasai yang coba untuk bisa dilakukan tuh apa aja gitu. Rata-rata jawabannya tuh nggak diprediksi, agak di luar prediksi mereka. Karena saya bilang ke mereka, pada saat saya jatuh, pada saat saya bangkrut dulu tuh, yang saya pelajari bukan ilmu marketing, bukan ilmu selling gitu kan, bukan ilmu persuasi, bukan ilmu digital marketing apalagi, tapi justru salah satunya adalah ilmu keuangan. Ini yang rada beda Oh, gitu. Di saat orang lain butuh ya, ya, duit ya. dari ilmu selling gitu kan, saya malah belajar ilmu keuangan. Kenapa? Jadi waktu itu saya tiga ilmu yang saya pelajari. Pertama ilmu yang namanya ilmu keuangan, udah jelas ya tadi saya bilang. Kedua adalah ilmu leadership, ilmu bagaimana kita mengontrol segala sesuatu, ngambil tanggung jawab dan sepenuhnya gitu ya, dan lain-lain. Yang ketiga ada ilmu agama pastinya, ya bagaimana kita memanage iman Ya, kita ya, ya, setiap ujian gitu ya. Nah tiga ya, itu yang menjadi fokus utama. ya. Nah kenapa saya belajar tentang keuangan? Saya punya prinsip begini, kalau kita tidak bisa memanage uang kecil, apalagi memanage uang besar. Ya. Betul, Jadi betul, betul. saya pernah waktu itu jualan ceker, bayangkan jualan ceker pedas, jual harga 10.000 dengan HPP kurang lebih di angka 6.000, 7.000, profit kurang lebih 3.000, 4.000 profitnya, gitu ya. Nah itu kita bahkan kehilangan uang 500 perak pun, saya dengan istri itu dan juga tim itu, kita riweh gitu ya. Oh, ini mana duitnya, GoPay kok gak ada gitu kan.
Lo bukan berarti kita ala kalau mungkin kalau bahasa kita mah ala kan gope doang dimerasalahin sih. Loh, ini bukan soal masalahinnya gitu. Ini tentang prinsip kita masing-masing. Saya sama istri sama tim itu saklek soal keuangan. Kalau 500 Betul. perak aja kita nggak menghargai dalam tanda kutip, apalagi nanti pada saat duit dapat amanah gede nih dari Allah. Saya sering bilang gini ke teman-teman, ya, kenapa sih kita itu katakanlah dalam tanda kutip ya, sama Allah dikasih rezekinya tuh secara penghasilan kan rezeki macam-macam ya. Secara penghasilan kok kecil gitu ya. Karena bisa jadi kapasitas kita kecil. Salah satunya adalah Belum pantas. ngukur kapasitas adalah ngukur tentang bagaimana kita manage duit, manage keuangan gitu. Misal gini, saya sering analogi, Kang Yusuf punya anak kan? Pernah jadi anak lah Ya. gitu ya, pertanyaan lah. Kalau misalkan teman-teman pernah. kalau teman-teman pernah menjadi anak gitu ya, atau pernah ngelihat adik atau punya anak gitu ya, mungkin melihat ada anak usia 7 tahun atau sampai mungkin 10 tahun, kira-kira cocoknya duitnya itu dikasihnya itu seharinya berapa, Kang? Kalau usia 8 tahun, 10 tahun. Ya. Dulu waktu SD kalau saya paling gede 50 perak tuh kayaknya. Kalau zaman sekarang berapa lah, setara berapa misalkan? Wah, anak-anak zaman sekarang berapa ya? 20.000 paling ya? Nah, itu kayaknya itu udah gede banget ya. Itu biasanya orang-orang seharinya sekarang usia 8 tahun 10 tahun paling dikasih cuma 5.000 gitu kan. 10.000 bahkan paling cuma 2.000 gitu ya. Itu 20.000, 50.000 udah cukup besar. Pertanyaan muncul, apakah itu artinya kita tidak sanggup memberikan anak kita itu duit gede, misalkan 100.000, 500.000, 1 juta? Enggak, bukan berarti begitu. Kenapa mereka dapatnya dikit? Karena kita melihat bahwa anak kita ya memang masih pantasnya cuma segitu gitu, masih kecil kok gitu kan, kecil kita, khawatir jatuh lah dan segala macam. Nah sama kayak kita, kondisi kita hidup gitu. Kenapa kok misalkan ya Allah tuh ngasih ke kita cuma di angka 3 juta atau mungkin 1 juta gitu ya? Karena bisa jadi Allah melihat kita tuh, ya Wak, lu kemarin saya kasih 5 juta aja, kamu gak pernah sedekah, kamu gak pernah berbagi, kamu acak-acakan manage duitnya gitu ya. Ya apalagi nanti dikasih duit gede gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan, bagaimana saya memanage uang gitu kan? Secara prinsip, saya membaginya menjadi 4 pos kalau saya pribadi ya. Saya membagi dalam 4 pos gitu ya. Pertama adalah untuk kebutuhan hidup. Dalam artian bahasanya gampangnya adalah untuk living. Kehidupan sehari-hari. Ini untuk kehidupan nih. Jadi ada duit masuk untuk pos living, itu pertama. Kedua adalah untuk pos saving, tabungan. Banyak yang mengira pada saat kita campaign sedekah brutal itu benar-benar mengkosongkan semua rekening, ya. Jadi kemarin saya sering bilang di Facebook dan di Telegram itu, saya pada saat transfer uang total 1 miliar itu ada kalanya jam 5 subuh tuh uang udah habis, saldo Anda tidak cukup gitu. Saya screenshot gitu kan, saya upload, ini saldo habis gitu. Memang ketika itu karena sehari bisa nyampe transfer 200 juta gitu kan. Nah, saya bilang kosongnya rekening itu bukan habis uang saya, tapi di rekening itu habis. Jadi kalau misalkan teman-teman baca sirah, pelajari sirah, pada saat Abu Bakar menyedekahkan, Umar menyedekahkan banyak, gitu kan, terus masuk juga Abdurrahman menyedekahkan banyak, itu bukan mengosongkan semua rekening nol, tapi pada saat dapat penghasilan, Abdurrahman bin Auf nih misalnya keuntungan, uangnya hasilnya disedekahin semua, tapi dia masih ada kas dan personal dia gitu. Ini harus dipahami ya. Jadi ada saving, ini yang kedua. Yang ketiga ada yang namanya investing untuk bisnis. Jadi keperluan saya biasanya keperluan tadi ya kalau bicara tentang topik-topik Mas Kang Yusak sebelumnya tentang akuisisi bisnis, pengembangan bisnis itu biasanya poin nomor 3 nih, investing. Keempat baru giving, Kang. Nah, giving ini berbagi. Nah, baru tuh, uang yang masuk akan masuk ke 4 pos. Kalau cara saya seperti itu. Kalau kita bisa meniru gayanya Utsman bin Affan gitu ya, dia membagi dalam bentuk 3 hal, 1/3, 1/3. 1/3 dinikmatin. Kalau bahasa kita tadi untuk living gitu ya. 1/3 untuk bisa diinvestasiin gitu ya. Yang ketiga adalah untuk disedekahin. Gitu. Nah itu kurang lebih sama, gitu kan? Oke. Keren. Nah, saya ngambil ini. Saya setuju dengan poin bahwa kita ini dikasih rezeki sesuai dengan kepantasan kita masing-masing berarti ya. Artinya kalau kita masih SD ya udah aja orang tua juga ngasih jajannya seperti ngasih jajan anak SD. Bukan berarti orang tua itu nggak punya uang gitu kan. Dia bisa aja ngasih duit 1 miliar ke anak SD. Tapi anak ini belum punya kapasitas untuk bisa mengelola uang sebanyak itu. Nah, sama juga dengan Allah, kalau Allah ngasih rezeki ke kita. Jadi makin besar kapasitasnya, makin besar tanggung jawabnya mungkin Kang ya.
makin Betul. banyak kita bagikan, makin banyak rezeki yang dititipkan. Kira-kira gitu ya. Betul, betul. Dan gak ada ceritanya Nah, sebenarnya pada saat kita berbagi itu jadi berkurang sebenarnya. Ini itu secara betul, hitungan betul, logika betul. gitu ya, duit itu berkurang memang. Jadi kita katakanlah punya duit 10 juta gitu ya. Ya. Kita bagi 8 juta gitu ya. Kan sisa 2 juta. Ya. Kan itu logika manusia tuh matematika. Tapi kalau kita bermain dengan cara langit gitu ya, itu gak gitu cara mainnya gitu. Makanya kalau di Al-Qur'an kalau teman-teman cek, bahasanya itu adalah meminjamkan di jalan Allah. Meminjamkan. Ya, betul. Ya, jadi Allah tuh bakal balikin. Beda dengan kita minjemin orang ya. Kemarin status gua ya, betul, betul. kenceng cepet. Kalau minjemin orang konversi, bro. Kangnya. Itu konversinya tinggi, tiba-tiba dong ada yang langsung transfer 100 juta ke saya. Tapi utang tertagih akhirnya. Nah, kalau ke orang itu minjemin duit ke orang, teman-teman, pertama ya, dia belum tentu mau. Ya. Jadi kalau kita minjem duit ke orang ya, pertama itu nagihnya susah. Yang pertama, ya. Kedua, belum tentu balik. Betul. Nah, beda ke Allah. Kalau Allah mah udah pasti balik gitu kan. Dan pasti lebih gede. Ya. Nah, itu keyakinannya gitu. Ya. Setuju saya. Saya juga kalau di bisnis ya gitu ya. Artinya semua bisnis itu kan logika aja. Apalagi ilmu keuangan. Ilmu keuangan itu logika lah. 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu kan. 4 diambil 2 sama dengan 2 ya gitulah. Nah, tapi ternyata memang di bisnis ya nggak begitu. Di hidup itu nggak begitu. Saya selalu mengatakan bahwa nggak ada yang pasti di bisnis. Gitu kan, nggak ada yang pasti di bisnis karena semuanya ini ada yang ngatur. Semua ini ada yang ngatur. Jadi nggak ada tuh yang namanya strategi bisnis A pasti. Kalau gitu. Si A menggunakan strategi perusahaan A menggunakan strategi ini, terus kalau kita jiplak strateginya pasti berhasil, nggak begitu gitu. Konsep dari hidup ternyata nggak begitu. Oke, Kang, tadi yang 4 tadi, Kang. Berarti kan uang itu dibagi 4. Yang pertama untuk living, berarti keluarga, semuanya, hobi, semuanya ada di sini ya, living ya. Ya. Yang kedua adalah saving. Ya. Saving. Ini yang ketiga adalah investing. Nah, jadi semuanya yang berbau bisnis, akuisisi, bikin bisnis baru dan segala macam ada di investing. Yang ketiga tadi di giving, gitu kan? Kita sedekahkan. Nah, porsinya gimana, Kang? Kalau Kang Dewa? Nah, kalau saya itu tipenya tergantung ini, Kang, apa namanya? Saya bikin gini. Dari penghasilan ya, dari penghasilannya nih. Memang benar, yang pertama kali pada saat kita melakukan sebuah financial planning gitu ya, ngurus duit gitu ya. Gimana caranya kita memanage pengeluarannya dulu? Kenapa? Memanage pengeluaran. Sama kayak naikin omset sama profit lah gampangnya. So, menurut teman-teman, gampang naikin profit atau omset? Banyak yang kira bahwa naikin omset lebih gampang daripada naikin profit. Loh, saya bilang naikin profit lebih gampang daripada naikin omset. Karena dalam kendali kan? Iya, betul. Kali ini ilmunya nih, fondasinya kan? Nah, sama kayak kita bisnis di keuangan, di ilmu keuangan itu, memanage pengeluaran itu lebih gampang daripada memanage penghasilan. Karena penghasilan mah goib. Kadang kita hari ini dapat sekian, besok sekian kan? Nah, maka dari pertama itu kita memang benar-benar atur spendingnya dulu. Nah, dari 4 tadi berapa persennya keluarinnya nih? Ya, misalkan buat living berapa persen? Misalkan katakanlah 20% misalkan. Atau misalkan awal-awal mungkin bisa jadi kalau penghasilannya kecil, nanti pastinya bisa jadi di angka 50%. Ya. Kalau nanti lama-kelamaan 50% misalkan, terus juga untuk saving katakanlah 20%, untuk giving untuk investing misalkan 20%, untuk sedekah untuk giving 10%. Bisa jadi begitu. Nah, nanti lama-kelamaan ini berubah angkanya kalau saya ya. Mana yang kita tahan? Nah, ini yang menarik dalam ilmu keuangan, sangat erat kaitannya dengan gaya pribadi, dengan style pribadi nih. Ya. Kalau saya berusaha untuk maksimal mungkin sedekah dibanyakin, investasi dibanyakin gitu ya. Living sama saving secukupnya. Jadi kalau konsep saya nih, living sama saving itu secukupnya. Nah, kalau giving sama investing segede mungkin. Nah, maka kalau misalkan kita punya penghasilan katakanlah gitu ya 10 juta ya. Bisa jadi kalau kita hidupnya sederhana alias ngirit gitu ya. Ternyata hidup ngirit itu untuk di Bandung katakanlah 3 juta katakanlah ya. Berarti dari penghasilan 30% untuk living. Savingnya gue sebanyak-banyak, udahlah 1 juta aja. Nah, dari 10 juta, 3 juta tuh untuk living gitu ya. 1 juta saving, 6 juta. Nah, 6 juta ini bermain nih di investing sama giving. Saya biasanya bermain itu 50-50 antara giving sama investing. Ya, misalkan kalau 6 juta, 3 juta investing, 3 juta untuk sedekah gitu.
Nah, maka gini, Ya, saya ya, bikin ya. konten di YouTube gitu ya. Saya cerita ke teman-teman di follower audiens saya bahwa saya hanya hidup menggunakan 5% penghasilan saya. Nah, ini kan Hmm. orang pada wah masa sih Kang gitu kan. Ya kan kalau penghasilan presentasi itu kan tergantung jumlah total kan ya. Misalkan kalau 5% saya berapa nilainya kan lumayan juga kan. Nah, 5% tapi dari saya 1 triliun ya gede juga. kan. Nah, makanya kuncinya adalah memanage apa yang bisa dimanage, gaya hidup. Pada Hmm. saat income naik jangan Betul, ikutan naik. betul. Saya tetap nekan, oh Betul. udah segini aja, udah di angka 10 juta, 20 juta kayaknya hidup udah cukup. Penghasilan misalkan berapa Hmm. gitu ya, ratusan juta bahkan miliar, udah tahan. Nah, yang dibikin gede adalah post investing sama giving. Makanya kenapa kalau misalkan teman-teman ngikutin saya nih, termasuk juga kan ngikutin kita gitu ya, kenapa kita di 3 tahun terakhir banyak melakukan proses akuisisi bisnis, termasuk juga invest di Ya, perusahaan-perusahaan. Karena ada budget ya. investing gitu kan. Terus juga kenapa kita berani Hmm. berbagi giving sedekah brutal gitu kan? Karena alokasi cukup besar. Ya. Dan saya termasuk yang Hmm. nyimpen di rekening itu jangan cuman dikit. Lagi-lagi dikit ini kan tergantung tiap orang ya. Tiap orang beda-beda Betul, definisi betul, betul. dikitnya. Betul. Kenapa kita giving, kenapa kita saving dikit? Punya keyakinan kalau saya pribadi bahwa rezeki itu hanya ada 3. Yang kita makan, yang kita minum, yang Ya. kita pakai, yang kita gunakan, yang kita infakkan, yang kita Ya. sedekahkan. Itu kan dalilnya tuh Ya. gitu ya. Artinya Betul, tabungan betul. itu kalau versi bahasa langit, tabungan saldo keuangan di rekening itu bukan rezeki kita. Makanya kalau saya simpen secukupnya. Yang kita puterin banyak di investing Betul. sama di givingnya gitu Kang. Ya persentasinya Di jawabannya giving, adalah ya. saya nggak pasti tergantung penghasilan. Hmm. Levelingnya lah. Tapi biasanya gedenya di investing sama di givingnya itu ya. Betul. Itu 2 paling gede biasanya giving sama investing. Saving saya cukupnya biasanya katakanlah dari penghasilan tuh cuma di angka 10%-an saya saving. Ya. Tapi ingat saving itu kan benar-benar tiap bulan penghasilan terus kan. Jadi walaupun 10%-nya angkanya katakanlah kalau 10%-nya itu misalkan 20 juta gitu ya. Tiap bulan setahun kan udah gede juga gitu. Kan diem kan? Ya. Nah, saya dari pikirnya daripada dia mending diinvestasiin gitu, muter. Makanya saya kalau uang pribadi gitu ya, saya jarang nyimpan di faktor sektor non real karena saya pribadi tidak meyakini itu boleh kalau saya gitu ya. Udahlah bisnis aja. Makanya kalau ada duit, udahlah bisnis sendiri gitu kan. Di bagian akuisisi bisnis atau katakanlah main yang lain gitu. Maka diversifikasi bisnis dan segala macam. Gitu. Oke. Mantap. Kang, saya mau tanya lagi gini, Kang. Akang bedain uang pribadi dengan uang bisnis gimana? Oh, itu mah udah jelas, jauh beda tuh. Ya, nah ini sama kayak pertanyaan gini, Kang. Banyak yang mira gini. Saya walaupun tadi saya gak berani mengkritik mereka ya. Ada beberapa di antara kawan-kawan kita, pada saat mereka melakukan giving atau sedekah gitu ya, mereka mencampur adukan bisnis sama berbagi. Misal gini kan, saya nggak tahu ya versi keuangan, nanti mungkin Kang Yusak boleh sharing gitu ya. Misalkan 10% hasil penjualan ini akan kita sedekahkan. Loh itu akadnya gimana? Ya. Secara hukum agama gitu ya, ini nggak clear. Karena ini motifnya apa ini? Jual beli atau berbagi? Ya. Secara keuangan juga nggak jelas. Ya. Kalau saya pribadi, kalau ditanya gitu ya, giving itu pasti selalu dari personal. Ya, Giving betul. selalu dari personal. Betul. Adapun misalkan nanti dari bisnis, misalkan zakat, perdagangan, itu ada hitungannya. Tapi bukan giving. Bukan giving untuk sedekah ya, untuk infak bukan. Betul. Sekarang saya tanya balik deh ke Kang Yusak gitu ya. Sebenarnya kalau giving itu berbagi, itu dari duit personal atau duit bisnis? Gimana Kang? Monggo. Oke, ini banyak nih teman-teman yang kayak gini ya. Iya. 10% dari semua penjualan akan dibagikan. Artinya kan dia mau ngeluarin 10% dari omset. Gitu ya. 10% dari omsetnya. Nah, saya pernah ada juga yang melakukan ini, lalu saya bedah nih struktur biayanya. Jadi kebetulan ada satu perusahaan minta bantuan saya untuk membedah proyeksi keuangannya. Lalu karena dia juga orangnya ini cukup taat lah saya bilang. Jadi dia pengen 10% dari omsetnya itu akan disedekahkan. Ini hal yang baik. Tapi begitu saya lihat bottom line-nya, apa itu bottom line? Profit-nya rugi kan? Nah, dia rugi. Lalu saya bilang ke dia, saya ini mungkin nggak setaat ente gitu saya bilang. Tapi bagaimana mungkin Anda bermanfaat sama orang kalau perusahaan Anda ini rugi gitu. Nah, bener. Ya, bener. Saya bilang gitu kan. Nah, akhirnya saya rubahnya begini. Gini,
ngambil yang penting perusahaan tuh profit dulu. Jangan takut sama profit. Profit itu nggak dosa gitu kan. Jelas di Iya, Islam juga kita disuruh mencari profit gitu kan. betul. Profit itu nggak dosa. Nah, begitu profit, ambil profitnya, baru sedekahkan. Nah, jadi kalau saya lebih memilih bahwa sedekah itu lebih personal. Bisnis tuh urusan yang lain gitu. Ya, ketika kita ada keuntungan dari bisnis, itu masuk ke personal kita, baru kita pisahkan, itu hak kita. Karena kan di bisnis nggak semuanya punya kita. Kalau misalkan bisnisnya kita join dengan orang lain, gitu kan? Nah, kita ambil dulu haknya kita, baru kita sedekahkan. Itu kalau saya, Kang. Silakan, Kang. Kalau Kang Dewa, kumaha? Benar, benar, setuju. Itu juga apalagi ya kalau kita udah main bisnisnya tuh bukan cuma sekedar sendirian. Itu kan nggak jelas itu, Betul. harus ada kesepakatan dengan partner kita. Belum nanti kalau udah bicara keuangan, ilmu keuangan kan gini, Betul. gini, kita kalau perlu gini, misalkan gini ya, teman-teman katakanlah menargetkan omset. Kalau saya sekarang, saya juga mengedukasi ke teman-teman, coba mulai biasakan targetkan sedekah. Ketika menargetkan Ya, sedekah itu, otomatis selain sisanya ketarik, teman-teman. Misalkan, betul. tadi ya, katakanlah Anda menargetkan sedekah itu ada 20% dari penghasilan. Ingat, budget Ya, sedekah itu, ada budget, ada income itu akan terkategori menjadi 4 penyaluran tadi kan, living, saving, ya, investing, sama giving. ya, Nah, ketika sedekah ya, 20%, berarti kan income Anda nggak mungkin 20%. Nilainya nggak mungkin sama betul, dengan dong. Nah, betul, nanti betul. ditarik omset. Kalau rumus omset dari saya sering ngajarin, omset itu adalah Ya, perkalian antara prospek dikali persentase closing sama dengan buyer. Buyer dikasih average ya, cash, dikali order sama dengan omset. ya, Omset dikurangi betul, HPP sama dengan gross profit. Gross profit dikurangi betul. expenses sama dengan net profit gitu kan. Nah, Ya, pada saat net profit itu nanti pada saat di bisnis ini ilmu keuangan yang benar ya teman-teman, pada saat ngaturnya udah benar nih. Ada yang namanya return earning, ya, ada yang namanya ya, laba laba ditahan, ditahan. kan? Ya, Ada yang namanya nanti bagi betul. hasilnya per berapa bulan kan? Nah ini gimana Ya, nih clear? dividen lah. Betul, tidak langsung profit sama dengan income gitu loh kan? Guprak. Betul, Kan betul, tidak begitu, saudara-saudara gitu. Nah makanya betul, sekali lagi, betul, memang benar setuju banget. Saya sangat support banget apa ilmu keuangan ini untuk bisa dipahami dan dikuasai sama UMKM. Karena betul, kebanyakan betul. perusahaan-perusahaan yang sekarang mau membesar, ketika fondasinya nggak kuat, nanti lama kelamaan, nanti ketika fondasinya nggak kuat, rapuh ya, scale up itu bisa kacau, scale up masalah. Oh ini ngurusin Ya, duitnya ya, nggak benar gitu. Jadi benar banget bahwa betul, kita betul. sebagai seorang bisnis wajib melek finansial, wajib paham tentang finansial supaya nggak jadi orang sial ya, seakan-akan untung padahal buntung. Ya, 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 ya. Keren, 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 keren. Oke, tadi juga itu juga itu ini ya apa namanya mungkin masukan juga ya. Bukan berarti saya juga mengkritik bahwa ada kalau belanja kalau beli barang ini 10% akan diinfakkan. Ini motifnya terus terang saya kurang tahu gitu kan. Tapi jujur kalau saya mah orangnya nggak berani kritik, Kang. Jadi saya kurang tahu motifnya apa. Apakah ini motifnya marketing? Apakah ini motifnya selling? Apakah ini mau apa? Tapi secara keuangan menurut saya agak aneh gitu ya. Ya, Menurut saya secara keuangan ini agak aneh dan membuat perusahaan itu malah nggak sustainable. Kalau perusahaan itu nggak sustainable, yang ada nyusahin orang. Saya selalu mengatakan gini, bangunlah bisnis yang profitable, karena dari profit ini kita akan punya banyak gitu ya peluru untuk kita bagikan, untuk kita tadi tuh living dan segala macam. Kalau perusahaan kita nggak profit ya bahaya. Nah, salah satu yang membuat profit adalah rumusnya tadi, Kang. Omset dikurangi HPP kan sama dengan gross. Nah, kalau misalkan omsetnya aja udah dipotong 10%, belum lagi nanti ada potongan lagi, ada pajak PB1 lah, ada pajak iya betul. apa namanya langsung lah, ada ini segala macam lah. Lalu habis belum ada komisi reseller, ada lagi nanti barang yang retur, barang yang rusak dan segala macam itu akhirnya perusahaan tuh rugi. Nah kalau rugi gimana mau baginya coba kan gitu ya. Benar. Jadi kita harus betul-betul melek. Tadi saya setuju bang Kang. Jadi rumusnya adalah kalau kita punya target misalkan mau sedekah 1 miliar, gitu ya. Misalkan kita punya sedekah 1 miliar Ya, dan 1 miliar itu adalah 20%-nya dari pemasukan kita, berarti gitu kan kita harus punya keuntungan 5 miliar kan gitu kan. nah benar, Nah, benar, iya. gimana Kudu caranya sampai perusahaan kita segitunya. untung 5 miliar? Nah, itu yang harus dipikirin. Ya, 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 ya. Menarik ya, keuangan tuh Kang, menarik banget. Dan sering diabaikan menarik, sama menarik, ini menarik. sama UMKM karena merasa bahwa gini Kang, berlindung dari prinsip gini. Apa namanya? Kalau apa namanya?
manage keuangan itu paling susah itu ada ketika gak ada duitnya katakan. Justru mumpung belum ada duitnya gitu. Mumpung belum ada duit ya. Duit kecil itu kita kelola yang benar. Nanti pas alokasi jebret, udah siap. Sama kayak ilmu scale up pada dasarnya. Scale up itu Anda kira jangan mikir tentang marketing and selling gitu. Loh, kita pada saat scale up perusahaan gitu ya. Dari awalnya misalkan omset sekian, pengen nyampe 10x, 5x, 10x gitu ya. Yang kita siap itu adalah tentang kapasitinya dulu, kompetensinya, capacity of dari segi yang namanya gudang, kapasitas produksi, packaging, resources, dan segala macam. Omset kita pengen scale up, oke bentar, kapasitas produksi berapa? Ternyata di total mentok cuma di angka 2,5 miliar sebulan. Ya gimana mau tebus 10 miliar, penjahitnya, gudangnya semua nggak cukup. Ya kita genjot juga nanti jadi biang kerok buat kamu, masalah kan? Iya juga ya, maka ilmu scale up itu justru sebenarnya adalah berawal dari fundamental tadi, dari kapasitas, termasuk salah satunya adalah ngurusin duit, keuangan gitu. Betul. Setuju. Jadi banyak juga yang kayak gini nih, teman-teman ya. Jualan. Begitu laku, barangnya nggak ada. Nah, gitu kan? Barangnya, kapasitasnya nggak cukup. Akhirnya konsumen kecewa kan kayak gitu kan? Wah, sementara dia hajar terus Kang, jualannya udah kasih kan tuh jualan tuh. Apalagi yang misalkan nih yang uangnya tuh udah diterima duluan gitu loh. Barang-barangnya belum ada. Nah, ini yang saya agak kritik keras. Pertama apa? Buat saya bisnis. Yang kita harus jaga ya, selain kita cari untung, adalah jaga reputasi. Betul nggak, Kang? betul. Jaga nama lah gitu kan. Karena ini aset yang paling mahal itu adalah kepercayaan orang gitu kan. Artinya kita juga harus lihat, ukur nih kapasitas. Bagaimana kapasitas produksinya. Kalau produksinya misalkan masih di rumah, lalu kita jualan ngiklan yang kencang, begitu orang banyak minta, barangnya nggak ada gitu. Which is itu good gitu ya, itu nice problem namanya di bisnis. Tapi lalu bagaimana kita menyiapkan agar kapasitas ini bisa besar, gitu kan, sehingga barang ini bisa kita deliver, gitu kan. Jangan sampai nanti omsetnya udah gede, permintaannya udah banyak, kapasitas kita nggak cukup, lalu kita paksain. Kalau kita paksain, yang kena kualitas dari produknya kena, gitu kan. Terus kita nggak mendeliver apa yang kita janjikan. Kenapa? Karena ternyata produknya nggak seperti yang diiklankan gitu kan, udah tuh rasanya yang berubah-berubah. Nah, ini yang akhirnya saya lihat nggak sustain gitu. Nah, jadi ujung-ujung memang ilmu keuangan ini menjadi penting. Satu lagi, Kang, ini masalah keuangan juga. Jadi ada juga yang nanya ke saya kayak gini, Kang Yusak, kapan sih saatnya UKM itu ngurus pajak? Ini dilepas dari situ ya, karena kita tinggal di Indonesia, negara yang udah ada regulasinya soal perpajakan. Kalau saya bilang, pada saat kita ngebangun bisnis, pada saat itu kita udah harus mikirin pajak. Faktanya apa? Faktanya adalah banyak perusahaan yang udah gede, udah besar, udah berkembang, akhirnya ujung-ujungnya bangkrut karena urusan kayak gituan, gitu kan? Iya, itu waktu buat mereka yang meremehkan. Betul. Itu bom waktu pisan gitu kan. Kang, saya mau tanya nih Kang, soal investasi. Ya. Akang kan saya lihat ini sedang banyak mengakuisisi perusahaan. Yang namanya investasi ini kan nggak semuanya berhasil, Kang. Hitungan Akang gimana? Hitungannya gimana? Jadi memang benar bahwa yang namanya investasi ya semua ada risiko ya. Semua ada risiko bagaimana kita memanage risiko tersebut kan. Nah, maka kalau saya pribadi biasanya akan investasi di sebuah perusahaan yang memang itu tidak akan jauh dari kompetensi dan core kita gitu. Ya. Jadi misalkan core saya adalah di dunia teknologi, IT, internet misalkan, digital gitu ya. Maka investasinya gak akan jauh dari situ gitu. Maka ketika misalkan proses mengakuisisi bisnis atau katakan develop bisnis dari nol misalkan dengan modal tertentu gitu ya. Kita tuh udah prediksi biasanya kan gini ya, orang tuh gue pengen target dalam setahun bisa dapetin profit sekian. Saya biasanya orang udah tahu lah, kalau udah partner saya udah tahu bahwa kalau udah sama si Dewa gila gitu kan, jangan kan hitungannya setahun 3 bulan langsung profit gitu. Apalagi saya pernah sharing di status, kalau misalkan dalam setahun nggak profit juga gede, misalkan sutik mati aja bisnisnya kan, saya gitu tipenya tuh. Karena saya berawal dari sebuah pemikiran bahwa bisnis adalah sekedar wasilah doang gitu. Jangan sampai ini bisa nyusahin banget yang nggak profit gitu. Dan settingan bisnis disetting dari awal Kang, kayak tadi ya. Kita pengen bisnis yang kayak gimana nih? Kalau kita kan bahasanya, kalau misalkan teman-teman juga udah tahu gitu ya, saya dan Kang Yusak dan juga teman-teman tuh, bisnis yang bagus tuh adalah yang memang bisa profit, udah pasti nomor 1. Kedua adalah yang bisa di scale up. Memang marketnya gede dan segala macam, industrinya tumbuh, terus yang bisa sustain. Ya, nextnya lagi bisa ditinggal.
bisa Ya. disistemasi kan. Ujung-ujungnya nanti at the Ya. end adalah bisa diwakafkan, bisa diwariskan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tuh disetting dari awal. Ya. Jadi jelas bahwa keputusan saya milih bisnis itu tuh memang sepenuhnya 100% tanggung jawab saya. Nah, termasuk pada saat investasi di bisnis. Kita start dari nolan gitu ya. Atau orang udah jalan, tiba-tiba kita akuisisi. Itu biasanya memang sesuai dengan core kita. Itu untuk meminimalisir resiko. Jikapun misalkan nih ya, kita bukan core kita nih misalkan. Contoh ya, yang menarik adalah fashion itu bukan core saya. Fashion itu bukan core saya. Anehnya adalah sekarang saya megang 6 brand fashion. Yang itu sebenarnya core-nya itu bukan core saya. Tapi saya melihat sosok orang who di balik bisnis yang saya masuk ke situ adalah orang yang punya kompetensi, balik lagi ya. Dan saya melihat bahwa saya bisa menutupi kekurangan dia dari segi manajemen, dari segi ngurus keuangan, ngurus SDM, ngurus digitalnya. Ayo saya masuk dah akhirnya. Akhirnya kita berani investasi di situ juga. Kuncinya adalah di who-nya lagi-lagi. Who-nya itu pastikan benar-benar punya kompetensi yang memang fokus di situ. Kalau kita bicara masalah startup tech, kan ya, ini terlepas bisnis UMKM yang seperti biasa, gitu ya. Orang mau invest gede nyampe ratusan miliar, itu karena who-nya. Bukan semata-mata karena produk ide lu bagus, gitu. Tapi who-nya tuh, oh ini orang punya attitude, punya skill, punya kompetensi, punya core, punya segala macam. Gue berani deh invest ke orangnya. Nah, sama kayak saya kan. Saya berani invest ke, kalau orang yang udah jalan ya ke orangnya. Kalau misalkan saya yang jalanin, maka saya pastikan memang sudah dengan kompetensi itu. Itu sih kalau risiko. Dan sejauh ini, alhamdulillah, izin Allah, alhamdulillah, jarang ada yang rugi. Bahkan bulan pertama setelah start profit, langsung profit gitu. Karena kita langsung, bahkan deal-dealan itu, sebelum deal itu kita udah petakan semua blueprintnya, segala macam ini gimana supaya bulan pertama profit sekian ratus juta gitu. Kalau belum kebayang, saya belum dulu deal gitu. Nah, ini, oke, clear. Baru deal, tanda tangan MOU, legal diberesin, diurusin semuanya, beres, langsung ngebut di bulan pertama. Nah, itu gaya kita sih, memang rada ekstrim makanya. Ya. Keren. Jadi kita investasi gitu ya, walaupun hukum investasi hukumnya adalah nggak semuanya akan gain, gitu ya, hukum dari investasi seperti itu. Tapi sebisa mungkin kita lihat dulu resikonya. Jadi berarti kalau di bahasanya investasi itu, let's say misalkan venture capital, pada saat Kang Dewa melakukan due diligence namanya, due diligence, bedah semuanya, lihat itu udah betul-betul harus kelihatan bahwa ini perusahaan ini sebenarnya profitable. Atau betul-betul level confident kita bahwa mengatakan bahwa ini udah pasti profit nih. Kemungkinan besar nih profit, baru invest. Gitu ya. Betul. Dan rata-rata gini Kang, yang mereka tahu kan sekarang yang saya jalanin ya. Yang mereka nggak tahu adalah berapa banyak yang saya tolak. Banyak jawabannya. Karena nggak lolos due diligence tadi. Ini bakal nyusahin. Ini failure-an. Boom gitu kan. Iya. Itu maksudnya profitkan atau bangkrutkan, biarin lah gitu kan. Ya profitkan gitu. Kalau enggak ya udah gak usah digarap gitu. Walaupun dalam eksekusinya ada aja biasanya isunya tuh isu di tim. Misalkan kita pengen target di bulan pertama tuh bisa langsung create profit sekian. Ini kok ini biasanya timnya tuh eksekusinya. Nah, maka saya pada saat invest itu di perusahaan orang atau katakanlah kita berpartner langsung melebur dalam sebuah PT bareng, langsung nyiapin orangnya, Kang. Jadi orang yang nggak tahu tuh, saya punya pabrik manusianya. Jadi kalau kalian butuh tukang iklan, butuh orang HRD, butuh orang admin CS, butuh copywriter, stoknya banyak di belakang. Jadi saya tidak menggunakan existing research, gitu, existing team untuk project baru. Pasti menciptakan produk baru yang orang-orang pasti membuat orang baru. Tapi orang-orang ini udah saya siapin. Jadi ibaratnya sekarang karena siapin pabrik manusianya gitu. Betul. Ini menarik, Kang. Ini prinsipnya sama dengan saya. Saya juga, walaupun saya juga masih aktif ya jalanin perusahaan gitu ya. Saya juga sebenarnya juga adalah investasi kecil-kecilan gitu ya. Invest juga segala macam. Nah, kesimpulannya gini, saya ini nggak invest ke bisnis. Saya ini investnya ke orang. Betul, gitu, setuju. Kan? Artinya, kalau bisnisnya bagus, orang yang nggak benar percuma. Mendingan kasih saya orang yang bagus, saya cariin ide bisnisnya gitu kan. Karena ide bisnis gampang lah gitu. Ide bisnis gampang lah, di mana-mana ada gitu kan. Apalagi sekarang ada, banyak banget informasi segala macam, ide bisnis banyak. Cuma orang yang benar ini yang susah banget ditemuin. Betul. Jadi ujung-ujungnya memang kita invest ke orangnya, ke kompetensinya, ke track recordnya, ke reputasinya dia, gitu kan, ke fighting spiritnya dia dan segala macam. Kita invest ke dia.
Kalau ketemu orang yang seperti itu, wah kalau dia nggak punya bisnis, kita cariin bisnis gitu kan. Kalau orang yang Iya, kayak benar. gitu. Kayak prinsipnya ini apa, Ya, ya, Go ya. to Grid-nya si Jim Collins ya. Bagaimana sebenarnya Ya, dulu baru jempolnya. kuat kan. Kalau udah ketemu hu-nya, Betul, dikasih apapun bisa betul. jadi gitu. Kalau misalkan hu-nya nggak tepat, dikasih yang bagus pun, bisnis yang benar pun nggak akan jalan gitu. Betul. Makanya kalau ada yang nanya Betul, gitu, betul. Kang mending mana? Kalau saya gitu ya, versi saya tuh, Kang mending mana? Mencari orang yang memang expert banget di bidangnya, katakanlah seorang CEO, GM, yang dengan bayaran level C itu lumayan besar gitu, lalu direkrut, dihijack dan segala macam, atau bidding dari nol. Saya pernah melakukan dua-duanya, Kang, gitu ya. Ya, Dan saya kecenderungannya untuk bisa sustainability bisnis dan kenyamanan gitu ya, lebih nyaman membangun dari awal, dari nol. Jadi orang yang kita latih, kita didik, gitu ya. Kalau bukan berarti yang pada saat merekrut salah, nggak juga, banyak yang memang profesional, memang dia punya nilai juga di situ gitu. Cuman mungkin saya yang belum keilmuan ke sana gitu kan. Saya lebih ya, nyaman yang membangun dari nol, yang awalnya dia tuh nggak bisa apa-apa, awalnya walaupun levelnya namanya kita CEO, aslinya cuma supervisor gitu ya. Nanti lama-kelamaan kita didik naik level jadi manajer ya, nanti level dari director gitu kan. ya. Tapi luar biasa, yang create-nya awalnya cuma manage uang levelnya itu sebulan cuma puluhan juta, sekarang bisa nyampe puluhan miliar setiap tahun gitu, bahkan ratusan Betul, miliar gitu. Itu karena betul, pendidikan tadi. Karena core betul. kami pada dasarnya adalah penyatuan antara digital teknologi dan human. Mendidikan pelatihan bisnis. Lah gue bikin workshop mintarin orang, masa tim sendiri bego gitu kan nggak lucu. Betul. Gitu. Ini menarik, Kang. Ini kalau di ilmu keuangan, kita bisa lihat di namanya ROE, namanya Return on Equity namanya. Saya pernah ngebandingin return on equity antar dua perusahaan. Perusahaan pertama adalah dia punya omset let's say 50 miliar. Ya. Perusahaan yang kedua, omsetnya 40 miliar. Gitu ya, 40 miliar. Lalu di perusahaan yang 50 miliar ini omsetnya, di dalamnya ini itu dia punya karyawan itu sampai dengan 300 orang dan mostly itu di hire dari profesional. Dan satu orang profesional levelnya itu gajinya itu udah puluhan juta. Gitu ya. Dan artinya perusahaan ini untuk mendapatkan omset 50 miliar gitu ya, dia harus punya modal yang cukup besar. Iya, Gitu benar. kan? Nah, sehingga marginnya juga nggak terlalu besar. Kenapa? Karena cost-nya besar. Nah, saya bandingkan dengan yang perusahaan, ini perusahaan hijab. Ya, perusahaan hijab di Bandung juga. Kebetulan saya bantuin juga, ya. Let's say itu omsetnya sekitar 40-an miliar. Gitu kan. Lalu saya lihat, dia punya cost itu cuma 4-5% aja. Gitu kan. 4-5%. Lalu saya lihat background dari timnya. Background dari timnya saya lihat nggak ada yang ex-profesional pernah bekerja di mana gitu. Enggak. Mostly itu anak-anak yang S1 aja belum tamat. Gitu kan. Tapi mereka bisa meng-create sales sampai dengan 40 miliar dengan gross margin cukup besar. Dan dia punya OPEX nggak sampai cuma 10%. Sementara yang satu lagi untuk mengenerate 50 miliar sales, dia harus ngebakar uang sampai besar sekali. Lalu dampaknya ke profit. Begitu saya bandingkan return on equity namanya di keuangan, jauh. Kalau saya ditanya, saya lebih tertarik dengan perusahaan yang 40 miliar. 40 gitu kan? Iya benar. Kenapa? Karena marginnya besar, orang, dan yang menarik adalah budayanya. Nah, ini yang membedakan. Saya nggak mengatakan bahwa meng-hire profesional itu salah. Ada waktunya nanti perusahaan butuh profesional ya untuk menghandle. Let's say misalkan kalau kita mau IPO, kita mau melakukan good corporate governance misalkan. Jadi itu ada lagi. Tapi ketika perusahaan ini growing, saya terus terang lebih tertarik dengan orang yang bisa di-develop. Tim yang bisa develop dan leader ini menentukan banget. Makanya saya bilang, saya pernah diskusi ya sama Dr. Andika, kenal pasti kan, bahwa leadership ini akan menentukan profitability dari perusahaan. Betul. Gitu, leadership. Jadi bagaimana seorang leader ini bisa mengelola tim, ini menentukan berapa besar profit perusahaan. Dan itu kita rasakan juga kan. Bagaimana sekarang ya, karena kan kita megang kepala banyak nih kan, ya apa namanya 26 unit bisnis gitu kan dengan 41 brand gitu. Itu orang leadernya itu beda-beda kepalanya gitu. Padahal kadang instruksi dari saya mah satu, gini ya, efisiensi men, ya. Lu jangan terlalu banyak ini, efisien. Oke, ini produktivitinya dijaga gitu kan. Lu gak harus temuan dulu, yang penting riset oriented segala macam. Itu mereka terjemahkan dengan gaya bahasa mereka masing-masing dan masing angka yang berbeda gitu. Jadi memang benar bahwa yang namanya tergantung peran karakter si leadernya gitu. Akan sangat berpengaruh.
Dan menarik juga adalah yang tadi disampaikan sama Kang Yusak, itu UMKM sekarang masih pada buta tentang kayak tadi kasusnya. Banyak ngira bahwa omset gede itu adalah sebuah kebahagiaan, padahal dia belum ngecek profitnya seberapa besar. Wih, dia mah enaknya di Betul. mana-mana, outletnya banyak misalkan. Lu belum tahu OPEX-nya seberapa besar, utangnya berapa banyak. Yang online diam-diam doang aja dia profitnya gede, men. Gitu. Nah, Iya. makanya sekali lagi bisnis Dikira kita boleh panasan ya harus. Ini ukuran keberhasilan bisnis itu saya sering bilang, saya orang marketing ya ngomong gini ya. Ukuran keberhasilan bisnis bukan dilihat dari dashboard iklan, bukan dilihat dari dashboard Instagram, bukan dilihat dari feeds-nya Instagram, tapi dashboard keuangan itu ukuran bisnis. Jangan gampang betul, panasan, jangan gampang lihat orang lain, kayaknya bagus ya buka cabang gitu kan. Padahal boro-boro lihat mana lagi kita mikirin hutang kumaha gitu. betul, 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 betul. Betul, saya setuju. Jadi memang ujung-ujungnya dari bisnis itu ya kelihatannya dari dashboard keuangan kita gitu kan. Bagaimana profitability-nya, omsetnya gede, kalau cost-nya juga gede juga ya sarua gitu kan. Lalu apa namanya, misalkan profitnya gede tapi utangnya juga cukup gede, nah juga harus dilihat. Artinya memang Iya. keuangan ini menjadi hal yang cukup penting. Nah, terutama gini Kang, banyak orang gitu ya, ketika dia mau scale up nih, UKM mau scale up, dia butuh tambahan modal. Nah, bingung nih Kang, mau ngapain nih? Gitu kan? Apakah dia cari investor, apakah dia cari pinjaman gitu ya, ataukah dia misalkan ya apa dia bermain apa pinjam dulu bahan baku dari supplier atau segala macam. Saran Kang Dewa Ya. gimana? Nah, benar. Jadi kondisi scale up itu saya sering bilang ke teman-teman, kapan kita mulai berpikir untuk melakukan scale up? Saya kalau pribadi ya, satu, ketika teman-teman mulai merasakan banjir orderan dan nolak orderan. Ya, artinya kalau lu sekarang omset jualan aja empot-empotan susahnya minta ampun, jangan ngomong scale up lah. Ya, tuh lakuin dulu produk, tuh habisin dulu tuh produk. Itu pertama, indikatornya biasanya ketika udah mulai banjir order dan nolak order. Kedua, udah mulai terjadi data, udah ada data yang bisa kita ambil. Misalkan tentang stabilitas omset misalkan. Oh, industrinya setiap bulan kita begini, di tahun ke tahun gini. Nah, oke, bisa kebaca nih datanya kerekam gitu kan. Ketiga adalah ketika resource-nya udah mulai siap. Nah, ini udah mulai siap nih, udah mulai kompetensinya udah terinstall, udah semua beres, oke hajar. Nah, balik lagi ke pertanyaan, kalaupun misalkan kita sekarang pengen scale up, terus merasa bahwa duitnya nggak cukup, terus gimana? Balik lagi ke fundamental bisnis saya pribadi. Kalau saya gitu ya, mendingan berawal dari OCF dulu, operasional kalau saya tipenya. Jadi katakanlah kita punya profit sekian persen. Nah, uang itu gak usah diambil, uang itu puterin terus. Kang, kita kan pengen growth-nya misalkan 3 kali lipat. Nah, lihat aja dulu. Dari 3 kali lipat dengan kondisi itu mungkin nggak? Ternyata masih mungkin ya. Sudah berarti kita gaya hidup turun gitu ya. Kita nggak ngambil, bahkan bisa jadi cuman untuk muterin terus di perusahaan. Hemat, efisiensi, dan segala macam. Ini lagi-lagi tentang ilmu efisiensi, ilmu naikin omset profit. Naikin profit kan. Tahan, oke. Nah, ketika misalkan katakanlah, Kang, kayaknya omset sekarang saya sebulan itu di angka 500 juta. Saya pengen dapat di angka 10 miliar. Ternyata untuk bisa dapetin order 10 miliar itu, kalau ngelihat dari kondisi kita sekarang nih, kayaknya nggak mungkin kalau nabung profit. Butuh waktu 3 tahun, misalkan untuk bisa dapat itu. Ini orderan peluang, Kang. Kalau nggak diambil sayang. Nah, maka kedua, kalau dari saya, tadi berhubungan dengan ilmu negosiasi. Ngomong ke vendor, bayar mundur lah, apalah, segala macem lah. Itu yang kedua. Opsi dari pertama tadi nabung profit, kedua negosiasi. Ketiga adalah bersirkah, berkolaborasi sama orang. Ya. Nah, baru opsi terakhir adalah tadi ketiga, kalau misalkan ada punya, kalau keempat ya, kalau saya pribadi, kalau keempat tuh, kalau memang ada tabungan, kita investment lagi, injek dari pribadi ke bisnis. Nah, terakhir baru hutang. Nah, walaupun saya pribadi tidak pernah melakukan itu karena aliran anti riba kan gitu ya. Kalau misalkan ke bank saya enggak gitu kan. Kecuali ke orang kolaborasi jatuhnya gitu. Nah, itu opsi yang bisa dilakukan sama kita. Jadi yang pertama saya sebutin lagi, itu nabung profit dari operasional ya. Kedua, dari ilmu negosiasi sama vendor dan berbagai pihak gitu ya. Ketiga, invest dari personal ke bisnis. Yang berikutnya adalah bersyirkah, kolaborasi gitu ya. Baru terakhir adalah utang. Oke. Jadi ada 4 step ya teman-teman ya. Karena memang kita nggak bisa menghindari bahwa untuk scale up kita perlu tambahan dana, perlu tambahan modal gitu ya. Jadi kita untuk men-scale up. Contohnya apa? Kalau misalkan sekarang kita punya gerobak nasi goreng,
lalu yang beli udah banyak gitu kan, udah nggak cukup lagi, ya kita harus beli gerobak lagi kan gitu kan. Nah, Betul. jadi untuk memperbesar itu kan kita perlu tambahan modal. Nah, jadi tadi stepnya adalah pastikan namanya return earning gitu ya. Jadi dari profit jangan semuanya diambil, tapi ada profit yang ditahan untuk pengembangan bisnis gitu kan. Syukur-syukur menutupi kebutuhan modal. Kalau istilahnya di keuangan namanya capex itu, capital Ya. expenditure gitu kan. Jadi kita bisa penuhi. Tadi yang kedua adalah dengan bermain di working capital kalau saya dengar. Jadi dengan vendor dan segala macamnya. Ya, betul. Jadi kita atur yang namanya working capital cycle-nya nih Kang. Jadi Kang Dewa kan gampang banget nih kalau di bahasa keuangannya adalah working capital cycle-nya. Artinya yang namanya uang masuk usahakan lebih cepat, uang keluar harus lebih lambat. Artinya kita Ya. negosiasi ke vendor Jagain agar cash flow lah. pembayarannya bisa lebih Cash gap-nya jangan manage terlalu cash ini flow, gitu kita kan. managing operating cash Ya. flow. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah tadi ya kolaborasi. Ya. Gitu ya. Kita kolaborasi. Nah, kolaborasi ini bisa dengan strategic partner dan segala macam. Baru yang keempat, kalau memang udah nggak ada jalan lagi, kalau bisa dihindari gitu kan. Ya. Itu yang namanya pinjaman gitu kan. Yang namanya pinjaman yang ada bunganya. Emang ada nggak pinjaman yang nggak ada bunganya? Sebenarnya bisa aja. Kalau misalkan bagi hasil. Saya pernah juga tuh. Jadi pinjaman bunganya di-convert. Jadi ada dua tuh. Bunganya di-convert menjadi equity misalkan. Jadi kita nggak pakai bunga misalkan. Jadi tetap pinjaman itu adalah pokoknya, misalkan pinjam duit 1 miliar gitu ya. Tapi uang ini kan ada cost of money. Betul ya? Uang ini kan ada cost of money-nya. Jadi orang akan ngebandingin misalkan, oh kalau uang ini 1 miliar gua taruh di bank, maka uang gua akan bertambah nih kan gitu kan. Dari deposito misalkan. Nah, oke, fine, nggak apa-apa. Berapa sih bunga deposito misalkan? Let's say 6%. Gua kasih 10%. Gitu kan, gue kasih 10%, tapi bentuknya adalah equity misalkan. Jadi bentuknya adalah di-convert bunganya itu menjadi equity, sehingga pokok pinjamannya itu tetap 4 miliar misalkan. Iya, Nah, ya. jadi sebenarnya ada lah berbagai cara. Itu ya memang, ya teman-teman harus pinter-pinter ya dalam hal pendanaan seperti ini. Kang, ini banyak pertanyaan ini. Ini mau dijawab apa enggak nih, Kang? Coba sekarang kita Q&A lah, nggak usah semuanya lah. Oke, jadi ini dari Ferry Jogja. Jadi kita targetkan naikkan sedekah kita di tahun depan berapa? Bukan omsetnya. Dari jawab tadi ya. Wah, Kang Mas Ferry. Nah, iya kalau kita biasanya gitu Mas. Jadi dulu memang kita aliran menargetkan omset. Kenapa? Karena omset misalkan naik, bakal nanti bisa juga ngelakuin sesuatu. Tapi ingat tadi yang kata Kang Yusak bilang, omsetnya itu bukan jaminan profit bakal gede. Bukan jaminan income bakal naik. Loh, hati-hati, bisa jadi omset naik, profitnya berkurang, apa income-nya malah berkurang, kan ada yang diinjek misalkan. Ya. Maka kita targetan dari ujung. Ini kita kan targetan dari ujung banget gitu kan, giving loh, bukan hanya income lagi, giving. Ya. Berarti kalau tadi budget kita sedekah misalkan 25% misalkan, ya 20%-nya bukan 100%-nya income gitu ya. Income 10 juta, berarti kita pengen sedekah 2,5 juta. Nah, nargetin 2,5 juta berbagi, berarti kan income kita kudu 10 juta misalkan gitu loh. Nah, income 10 juta, net profit berapa? Saham kita di perusahaan ternyata cuma 30%. Nah, sisanya tuh punya partner kita. Berarti kan 30% kalau misalkan dibaginya teman-teman kesepakatan per 3 bulan atau per bulan, misalkan katakanlah 10 juta, gue dapat 10 juta, gue berapa nih gitu kan. Nah, ujungnya kita tarik ke sana, omset baru ujung-ujungnya gitu. Kalau kita gitu cara bermain, cara berpikirnya. Ya. Bagus. Jadi kalau kita menargetkan giving, udah pasti kita menargetkan perusahaan kita profit. Iya. Kalau kita menargetkan perusahaan kita profit, udah pasti kita menargetkan perusahaan kita punya omset yang besar. Benar. Tapi tidak berlaku sebaliknya kan? Semuanya akan ngikut ya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Kalau nargetin omset, profit belum tentu naik. Income belum tentu naik. Sedekah belum tentu naik loh. Betul. Kalau cuma nargetin omset, gampang weh. Kasih diskon reseller 40%, omset naik gitu kan, tapi nggak ada margin, profitnya berkurang, nggak bisa sedekah gitu. Profitnya berkurang, income-nya dikit, sedekahnya malah jadi makin dikit, ya gitu kan, nah kayak gitu caranya. Iya. Jadi nih teman-teman nih Kang Dewa nih buka-buka nih. Ini dari Romi Gadi, jika di bidang jasa apa yang perlu diperhatikan untuk dapat profit yang besar? Kang Dewa bisa jawab nggak ini? Nah, kalau saya kan memang juga main di jasa ya. Memang kalau di bisnis barang kan kita yang namanya OGS ya, HPP lah gitu ya. Nah, kalau jasa pun sebenarnya ada, cuma nanti mungkin Kang Ustaz
yang akan bahas gitu ya, secara istilah apa gitu ya. Kita ya sebenarnya lebih leluasa sebenarnya. Secara omset kita naikin omsetnya ya. Karena kita gak ada pembanding. Gak ada setelan bahwa oh ini kita dulu HPP-nya sekian, ini bahannya sekian. Gak ada. Jasa itu kan kita. Makanya kenapa saya bikin workshop suka-suka gue harga 7,5 juta. Lu apa dasarnya? Lah paling itu sewa tempat, bayar makan sekian. Ya udah silahkan lu di sana aja yang lain gitu. Nah, kita kan value. Nah, enaknya jasa adalah kita bisa create omset, create profit seenak kita. Nah, mungkin nanti istilah keuangannya kalau di ini kan ada HPP tuh. Nah, ini apa tuh istilahnya nanti dari baru. Nah, mungkin Kang Yusak tambahin monggo, Kang. Ya. Namanya cost of service namanya kalau di jasa. Jadi kalau di Indonesia ya sama-sama HPP sih. Tapi isinya beda ya. Kalau di produk itu kan HPP itu isinya bahan baku, kemasan. Nah, kalau di jasa tuh HPP itu isinya orang biasanya, manpower ya. Orang. Nah, kalau istilahnya ada istilah namanya cost of service, kalau di produk tuh cost of goods sold namanya. Tapi intinya sama aja itu. Kang, ini nanya nih dari Melani. Katanya kalau korupsi itu kebanyakan karena kesalahan laporan keuangan. Korupsi itu misalkan fraud ya, di bisnis fraud. Pernah ngalamin nggak, Kang? Ada tim yang fraud? Alhamdulillah kita di perusahaan nggak ada dan jangan sampai ada ya, karena lagi-lagi berawal dari pada saat kita rekrutmen, SDM-nya kudu benar-benar gitu ya. Jadi yang maha bagi saya sebenarnya pada saat saya diajak bisnis sama orang, itu bukan soal uangnya sebenarnya. Kadang ada yang perusahaan nawarin income-nya besar, perusahaan besar, profitnya juga besar, tapi ternyata satu hal ini tidak saya miliki, ini saya nggak mau gitu. Nah, satu hal ini apa? Saya menyebutnya adalah kontrol. Jadi saya tuh perlu punya kontrol terhadap perusahaan itu dari segi misalkan keuangan, bisa dari manajemen, dari segi SDM. Karena itu yang jadi mahal. Saya banyak sekarang kan cerita nih ya, saya nggak tahu ya, mungkin juga teman-teman pernah ngalamin atau mungkin pernah dapat cerita. Saya nggak tahu kenapa, saya ketemu sama circle-circle orang yang mereka tuh dapat investment dari venture capital gitu ya, atau apapun lah namanya. Yang awalnya diinjek, sekarang diinjek-injek kan. Nah, kenapa? Karena kontrol tidak lagi di dia. Ini gue ngomong belak-belakan ya, sangat ini banget ya. Karena yang dulunya leluasa, ya, betul. Wah, ngelakuin segala macam. Lama-kelamaan karena ternyata udah ada sahamnya udah gede di dia, mereka jadi gak leluasa gitu kan. Nah, kalau saya sudah memikirkan itu, gue gak mau gitu. Jadi ibaratnya kontrol harus di kita. Nah, kalau teman-teman siap begitu, kayak sekarang Kang, perusahaan saya Kang, itu ditawar, diinvest gitu kan, di angka ratusan miliar. Sama salah satu perusahaan besar, gitu ya. Nah, saya ngobrol sama BOD, gimana nih? Kagak. Kalau lu nanya gue, kagak, gue bilang. Kalau lu nanya gue, kalau saya tim BOD saya nanya gue kagak, gitu. Kalau untuk dapetin angka segitu, gue cukup bersabar sekian bulan, mungkin cuma setahun sekian bulan, untuk bisa mendapatkan angka equity segitu, gitu ya. Daripada gue ngelepas, mungkin cuma 10% per saham, senilai katakanlah 120 miliar, gitu ya. Tapi, sorry, nanti dia kalau luasa ngatur gini. Kagak, tidak. Itu kontrol gue udah tidak di gue, gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Jadi kalau saya sih pribadi, kontrol sangat penting dan itu akan menentukan jalannya bisnis nanti. Oke. Saya agree tuh. Jadi tadi kata-kata yang unik dari Kang Dewa nih. Awalnya diinjek, ujungnya diinjek-injek. Wah, itu menarik. Punten Kang, nanti saya mau bikin konten soal itu. Karena ini banyak yang ngalamin. Gue viralin. Ini banyak yang ngalamin. Jadi memang ini ada mindset yang salah ya di dunia UKM, di dunia startup. Target mereka adalah diinvest. Ini salah. Targetnya adalah dapat investor. Aneh kalau menurut saya. Bisnis itu targetnya bukan dapat investor. Menurut saya, funding is just a tool to growth. Gitu ya. Artinya ini kan betul-betul tools untuk growth aja. Bukan menjadi purpose. Bukan destination gitu loh. Jadi yang namanya dapat diinvest itu jangan berarti kita happy bahwa nanti setelah kita diinvest, pertama, nggak semua pengusaha atau entrepreneur atau UKM siap mengelola bisnis yang udah dapat investor, apalagi investor profesional. Pertama apa? Dia dikontrol, ya. Yang kedua laporannya, reportnya harus benar. Lalu dia sering ditanyain dan segala macam. Dan ini harus siap gitu sebagai bagian dari konsekuensi. Yang kedua saya setuju juga tadi Kang soal kontrol. Banyak dari UKM dan ini ya yang namanya kalau Kang Dewa sebagai investor pasti akan invest dan dapetin yang namanya share sebesar-besarnya, benar nggak? Betul. Kan itu ya. Artinya kan mindset investor adalah kalau bisa gue bisa dapetin saham porsinya sebesar-besarnya. Gitu ya. Nah, itu memang mindset dari investor. Nah, lalu kalau kita sebagai UKM
kita pengen dapetin investor, dapetin investment, lalu investor itu dapetin majority, kepemilikan saham yang lebih besar dari kita, maka fungsi kontrolnya udah berpindah. Betul. Gitu kan? Fungsi kontrolnya udah berpindah. Nah, kalau fungsi kontrolnya udah berpindah, ini akan sangat bergantung ke siapa investornya. Apakah dia growing partner yang betul-betul mau sama-sama mikir, mau sama-sama fight ya dengan kita, atau dia tipikal orang-orang yang lu gimana sih? Katanya begini, katanya begitu. Nah, kalau udah kayak gitu, kelar itu. Kelar itu. Dan ini kelar hidup kita gitu kan. Tidur jadi nggak nyenyak, wah segala macam itu jadi masalah. Jadi memang mengenai funding ini teman-teman harus apa ya? Menurut saya ya, saya juga pernah punya perusahaan saya pernah diinvest sama investor. Lalu saya juga pernah membantu banyak UKM untuk dapetin ketemukan dengan investor. Emang intinya adalah harus hati-hati karena nggak semua kebutuhan pendanaan itu harus dapat dari investor. Kalau kita tadi tuh, Kang Dewa udah sebutkan, lihat dulu profitnya berapa, laba ditahannya berapa. Nah itu penting, kita lihat analisa dulu. Lalu yang kedua, bermainlah di operasional cash flow, tadi working capital. Negosiasi dengan supplier, negosiasi dengan customer. Kalau customernya bayarnya cash, dan kita bayar ke supplier itu bisa mundur, misalkan dapat termin of payment, ke supplier 30 hari misalkan, itu udah pasti modal kerja kita aman, tanpa perlu kita ke investor. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan, let's say, strategic partner dan segala macam, gitu kan, dengan strategic investor dan segala macam. Ini memang penting, tapi harus dipikir. Kalau saran saya sih, kalaupun memang harus, gitu kan, usahakan di tahap-tahap awal jangan majority. Ya, jangan majority kita lepas, gitu kan. Tetap kontrol ada di kita, gitu kan. Kontrol ada di kita sampai nanti ada waktunya, gitu. Ada waktunya nanti kita akan melepas majority kita. Jadi jangan di awal-awal karena funding ini kan bertahap nih. Let's say kita mau merencanakan kita sampai IPO. Nah, menjelang IPO itu kalau bisa jangan di depan ini kita langsung jual saham kita 55%, habis kita. Habis. Itu sama aja kita udah kerja sama orang kan. Dan masalahnya kita demotivasi pasti. Demotivasi. Dan kalau udah demotivasi semuanya rugi. Gitu kan? Kalau saya juga sebagai investor, kalau invest ke perusahaan UKM, sebisa mungkin saya nggak mau majority. Kenapa? Bahaya, resikonya bahaya kalau yang diinvest itu demotivasi. Betul. Udah nggak punya motivasi, akhirnya rugi semuanya. Dia rugi, saya rugi. Benar. Nanti quote-nya itu kalau itu gini Kang, quote-nya apa namanya? Awalnya kerja gitu kan, lama-lama dikerjain gitu. Nah, kayak gitu. Kayak gitu, betul. Awalnya ngerjain proyek sendiri atau dikerjain orang gitu. Ya. Keren. Wah, ini kayaknya banyak nih. Kang, kapan-kapan lah kita bikin apa gitu kan, bareng tentang keuangan. Iya, siap. Nyambung. Oke, teman-teman udah 1 jam nih. Sorry semuanya nggak semua pertanyaan banyak, tapi saya pikir semua pertanyaannya udah dibahas gitu kan. Dan lagi-lagi jadi ilmu keuangan ini memang salah satu saya bikin ya Kang ya, memang untuk mencerdaskan UKM lah dari sisi keuangan gitu kan. Dan ini apa ya, bisa dibilang apa warisan lah. Jadi apa sih yang kita bawa nantinya gitu kan, selain ilmu yang dibagikan gitu kan. Jadi memang niche saya memang di ilmu keuangan. So kalau teman-teman mau belajar keuangan, mangga teman-teman bisa follow ilmu keuangan gitu kan. Itu tiap hari akan ada konten. Dan saya juga tertarik dengan ilmu dari Kang Dewa di semua workshopnya. Ini saya lagi ngelis nih. Jadi workshop ini belum dibuka-buka gitu ya. Belum banyak yang buka workshop, masih online aja. Saya udah list lagi nih. Yang saya mau ikutin copywriting, Kang. Saya tuh setiap kali Kang Dewa ngomong selalu menemukan kata-kata yang ada di kepala saya nggak keluar-keluar gitu. Apa nih? Tadi keluar tuh. Awalnya diinjek, ujungnya diinjek-injek. Ini sebenarnya udah kalimat yang saya cari-cari tuh. Copywriting saya mau ikut. Siap. Kang Dewa, nuhun Kang Dewa. Ya, siap. Ya, gitu teman-teman ya. Nuhun waktunya, gitu kan. Semoga jadi amal jariah buat Amin. kita semua, dan buat teman-teman juga terima kasih. Semoga kita semua diberikan keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan juga kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa, gitu kan. Dan terima kasih, ini adalah
sedekah ilmu bisnis dari ilmu keuangan yang terakhir di bulan Ramadan kali ini gitu kan. Semoga di akhir Ramadan ini kita bisa fokus ibadah gitu kan, masih ada malam-malam ganjil yang mesti kita kejar. Semoga kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Gitu kan Kang, nuhun pisan Kang. Yap. Nuhun pisan waktunya, sehat selalu buat Kang Dewa gitu kan. Amin. Dan jangan peduliin omongan orang Kang. Kayaknya Kang Dewa betul. lagi sekarang lagi banyak di hajar ayat terus. Siap. Oke. Sukses sedekah brutalnya Kang Dewa. Saya mantau terus, mudah-mudahan Amin. bisa juga seperti Kang Dewa dan teman-teman juga seperti itu. Yuk, Nuhun pamit ya. pisan, Assalamualaikum. Kang. Yuk.